wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita taufik. Dengan 3 modal nikmat sehat, kuat, dan taufik ini kita bisa beriman, beramal saleh, dibangunkan kita dari tidur kita, dari kematian kecil kita, digerakkan kaki kita, dikuatkan hati kita ya untuk mengerjakan salat subuh berjamaah, memulai hari kita dengan ketaatan kepada Allah, yang Allah akan menjamin hambanya yang mengerjakan 4 rakaat di pagi hari, Allah akan jamin rizkinya, cukupkan untuknya rizkinya. Ya, Allah yang mengerjakan 4 rakaat di pagi hari, 4 rakaat itu adalah 2 rakaat qabliyah subuh dan 2 rakaat salat subuh. Allah cukupkan rizkinya. Ya, semoga Allah memberikan kita kelapangan rizki, semoga Allah memberkahi rizki kita, dan kita boleh berdoa meminta agar diperbanyak harta dan anak-anak serta diberi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam untuk junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqallah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang benar. Wala tamutunna, jangan sampai meninggal, illa wa antum muslimun, kecuali saat sakaratul maut kita diberikan keteguhan tetap menjadi muslim. Semoga kita saat meninggal kita diberi husnul khatimah. Hadirin hadirat, Bapak Ibu, senang sekali bisa hadir di sini setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan kita bisa berjumpa kembali di majelis yang mulia ini, majelis yang diberkahi ini, majelis yang didoakan malaikat ini. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita. Demikian pula semoga Allah mengampuni dosa kesalahan kita dengan puasa yang kita kerjakan. Semoga Ramadan diterima semua amal kita, dan semoga kita, Allahumma balighna Ramadan, semoga kita diberi panjang umur Bapak Ibu di sini sehingga bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Amin. Hadirin hadirat, jamaah yang berbahagia yang diberkahi Allah, kita akan belajar surat Al-A'raf juz 8 ayat 42-43. Bapak Ibu yang membawa HP boleh dibuka aplikasi Al-Quran Androidnya. Ada ya Al-Qurannya yang di HP-nya ya. Bisa dibuka Al-Qurannya melalui HP, aplikasinya bisa dibuka. Sambil dicari surat Al-A'raf ayat 42. Baik. Prolog muqaddimahnya adalah orang-orang yang akan disebut oleh Allah dalam surat ini, ayat 42 ini, 43 ini, adalah orang yang paling beruntung di antara manusia, yang paling berbahagia di antara manusia. Siapakah yang paling beruntung di antara kita yang akan berbahagia nanti, kebahagiaan, puncak kebahagiaannya nanti di akhirat. Di dunia sudah sangat beruntung. Siapakah mereka? Allah menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus shalihat. Siapakah yang paling beruntung? Allazina amanu, artinya apa? Orang-orang yang
iman. Yang paling beruntung di antara manusia orang-orang yang beriman. Dan wa amilu as-solihat, artinya apa? Yang beramal soleh. Jadi Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sangat beruntung. Tapi kita itu sering sekali merasa nggak beruntung karena nggak punya rumah bagus, karena nggak punya mobil bagus, karena nggak punya pekerjaan dan gaji bagus. Kita sering merasa kasihan dengan diri kita, atau kita mengasihani diri kita karena kita nggak punya rumah bagus, nggak punya mobil bagus, bapak-bapak nggak punya istri cantik, ibu-ibu nggak punya suami ganteng, ya nggak? Kita sering merasa, mohon maaf, kita sering merasa paling kasihan di antara manusia. Padahal kita ini paling beruntung di antara manusia, karena dalam hati kita ada iman. Dan pagi hari ini Ramadan, setiap hari kita bisa beramal soleh. Amal soleh yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Jadi kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Walau jumlah duitnya di rekening mungkin habis ya, tanggal tua apalagi ya. Atau mungkin kalau dia pegawai tanggal tua, kalau pedagang rekeningnya, duitnya di rekening nggak banyak, merasa nggak beruntung. Padahal kita ini beruntung ya maaf. Nah, ini yang pertama pelajaran pentingnya kita itu ya. Jadi mari kita membangkitkan, menghidupkan rasa beruntung. Kita hadirkan rasa bahagia atas karunia iman dan amal soleh. Ya, jadi mari kita ingat-ingat, ungkit-ungkit lagi nikmat Allah yang besar. Ini enggak diberi kepada yang kaya, yang kafir, tapi diberi kepada yang dicintai, yaitu beriman dan beramal soleh. Dunia Bapak Ibu, lihat orang-orang kaya itu ya. Siapa yang paling semangat, paling sering, paling rajin cari duit? Mohon maaf, orang miskin apa orang kaya? Siapa yang paling semangat nyari duit Bapak Ibu? Orang kaya apa orang miskin? Kenapa orang kaya banyak duitnya? Kenapa? Karena paling semangat nyari duit. Ada yang kaya di sini mungkin ya, Masya Allah sudah kurban, alhamdulillah ya. Di sini sudah dapat 4 sapi ya. Ditunggu sama panitia Bapak Ibu yang belum mengeluarkan 3.400.000. Silakan Bapak Ibu jamaah. Semoga dilapangkan rezekinya, dikuatkan niatnya Bapak Ibu di sini. Masjid ini, jamaah di sini yang sudah bisa baru 4 sapi ya. Semoga bisa 5, 6, 7 sapi. Amin ya Rabbal. Jadi kembali lagi, orang kaya itu paling semangat cari uang. Karena itu mereka diberi oleh Allah karena semangatnya. Tapi yang namanya kekayaan, sebanyak apapun dia masih tetap nyari. Ya apa enggak Bapak Ibu? Sudah punya 100 juta, dia masih mencari. Artinya 100 juta itu banyak apa sedikit bagi dia? Sedikit. Ya, terus yang sudah dapat 1 miliar masih kerja lagi. Masih semangat lagi cari uang. Ya. Bahkan mereka sedikit tidurnya, banyak bekerjanya, banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membesarkan bisnisnya, mengembangkan bisnisnya sehingga mendapatkan profit, keuntungan ya, mengejar target dapat 1 miliar. Sudah dapat 1 miliar masih merasa sedikit, ya enggak Bapak Ibu? Pengen dapat 2 miliar. Jadi dunia, jadi sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki manusia, selama namanya dunia itu sedikit. Mau dapat 1 miliar, 2 miliar, itu dunia itu tetap sedikit. Yang paling banyak itu adalah di akhirat, di surga. Saya enggak mengajarkan di sini maksudnya jangan jadi kaya ya, maksudnya mengingatkan diri kita masing-masing. Ya, kadang kita sering merasa tidak beruntung karena tidak punya banyak uang. Padahal kita itu sudah sangat beruntung diberi iman dan amal soleh. Artinya kita berharap agar kita itu senang, kita itu bahagia. Bagaimanapun kondisi kita, Allah ingin kita itu bahagia. Sedikit hartanya, Allah itu ingin agar kita itu bahagia, bangga dengan iman, dengan Islam.
Banyak hartanya, kita banyak hartanya bukan bahagia karena banyak hartanya, tapi bahagia karena iman dan amal soleh. Ini yang ingin coba kita perbaiki, ya, coba kita introspeksi, sehingga mudah-mudahan setelah ini kita itu merasa paling beruntung, tidak merasa paling buntung, ya, sehingga mohon maaf kita tidak merasa diri kita itu orang-orang miskin, kita itu adalah orang-orang kaya. Tiap pagi bangun badannya sehat, tiap pagi makan minum ada di dapur, pakaiannya ada, aman, hidupnya aman, gak ada yang ganggu, gak ada yang ngerampok, mau makan ada uangnya, mau minum ada minumannya, sudah cukup, apalagi. Kenapa kita itu mohon maaf merasa miskin? Karena kita banyak maunya, mau rumah ini, mau tanah yang luas, mau mobil yang bagus, mau ini, mau itu, akhirnya apa yang ada merasa nggak cukup, akhirnya kita merasa jadi orang paling miskin. Kenapa? Maunya A belum dapat, maunya pingin ini belum dapat. Kita kembali lagi, kita ini beruntung, kita ini orang-orang kaya, ya, kita ini orang-orang kaya. Sehingga nanti mohon maaf, ya, saat pembagian zakat kok nggak dapat zakat, karena kita bukan orang miskin, karena itu kita nggak dapat zakat, mohon maaf, ya. Jadi kita merasa kaya. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alaika bil qanaah takun aghnan nas. Nasihat Nabi kepada Anas bin Malik, hendaknya kamu itu qanaah. Qanaah itu apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Setiap hari Allah kasih kita kecukupan makanan, cukup makan, cukup minumnya, pakaiannya ada, tempat tinggalnya ada, merasa aman, sudah cukup. Masalah pengen cari lagi, silahkan dicari lagi. Masalah pengen menambah kekayaan, silahkan, Allah nggak melarang. Masalah ingin memiliki rumah bagus, silahkan. Tapi usahakan apa yang bisa diusahakan, cari apa yang bisa didapatkan. Jangan membebani di luar kesanggupan. Kalau sudah membebani di luar kesanggupan, kita maunya A, maunya B, banyak sekali keinginan-keinginan kita itu, ya. Akhirnya kita merasa nggak beruntung. Padahal Allah sudah kasih banyak. Karena itu Nabi berpesan, alaika bil qanaah, ibu-ibu, qanaah, merasa cukup dengan penghasilan suami yang sekarang. Ya, kalau masih kurang ya minta sama Allah. Kalau belum dikasih, sudah Allah ngasih yang terbaik. Takun agnan nas, maka engkau akan jadi orang paling kaya. Karena sesungguhnya kekayaan itu adalah kita merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Bukan berarti Allah melarang kita mencari harta, ya, Allah enggak melarang. Baik, kembali lagi. Jadi namanya sebanyak apapun kekayaan yang dimiliki manusia, nominal rekeningnya 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, berapa ratus triliun, tetap saja namanya dunia itu sedikit. Karena namanya dunia itu rendah, dunia itu sedikit. Yang banyak itu nanti adalah surga. Sedikit amal yang kita kerjakan, ikhlas karena Allah, besar pahalanya sebagaimana disinggung. Falahum ajrun ghairu mamnun, mereka mendapatkan balasan di surga dengan balasan yang tidak pernah terputus-putus. Ini yang kita cari. Jadi kembali lagi, kita merasa bahagia dengan iman dan amal saleh. Kita merasa bahwa kita adalah orang-orang kaya. Kita ini adalah manusia-manusia yang paling beruntung di tengah-tengah manusia karena iman, karena Islam, karena amal soleh. Baik, kembali lagi. Kemudian yang kedua, walladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi yang pertama, kita orang yang beruntung. Kita harus bahagia dengan iman dan Islam. Yang kedua, walladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, maka harus amilus shalihat. Iman tanpa amal sia-sia. Karena itu iman itu adalah al-qaulu bil lisan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan. Apa yang kita ucapkan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita percaya Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan. Ini iman dengan ucapan. Yang kedua, at-tasdiqu bil janan. Percaya dengan hati. Apa yang kita ucapkan, kita percaya kepada Allah, harus diyakini dalam hati.
Tidak hanya berupa ucapan dan keyakinan, iman itu juga harus wal amalu bil arkan, harus beramal dengan 5 rukun, dengan rukun Islam. Maksudnya iman itu harus diiringi dengan amal soleh. Yang mengaku beriman maka dia harus beramal soleh. Enggak cukup hanya dengan iman. Orang yang hanya beriman maka dia akan masuk neraka tanpa amal soleh. Imannya, amalnya tidak sempurna. Ya, sekali lagi sudah pernah disinggung di sini, kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, masuk surga dengan 2 cara. Cara pertama, masuk surga bagi amalnya yang sempurna. Apa tanda amalnya sempurna? Saat meninggal dosanya semuanya sudah diampuni, maka nanti di akhirat dia selamat masuk surga. Ya. Yang kedua, dia masuk surga tapi masuk neraka dulu. Nauzubillah. Karena itu kita diajarkan doa agar dimasukkan surga tanpa siksa. Doanya sudah sering kita baca mungkin ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Coba baca bareng-bareng jamaah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ulangi lagi. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Nah, kita minta ya Allah, aku minta surgamu dan aku berlindung dari nerakamu. Baik, semoga kita yang pertama masuk surga tanpa didahului siksa di neraka. Mudah-mudahan kita selamat. Amin ya rabbal. Jadi yang beriman harus dibuktikan amal soleh. Allah menyinggung orang-orang munafik dalam surat Al-Baqarah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat. Akan tetapi Allah membantah, wa ma hum bimu'minin. Mereka itu enggak beriman. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Salah seorang sahabat mengatakan yang paling keras siksanya di akhirat adalah orang munafik. 1. Yang paling keras siksanya pada hari kiamat 1 orang munafik. Yang kedua umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Isa. Yang melihat makanan turun dari langit. Kemudian setelah Allah kasih makanan, turunkan maidah, hidangan dari langit. Kalau setelah itu mereka kafir, fa inni u'azzibuhu la u'azzibuhu ahadan min. Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang enggak disiksa seperti orang lain. Jadi umatnya Nabi Isa yang sudah dikasih bukti makanan turun dari langit, setelah itu kok mereka kafir, Allah akan kasih mereka siksa yang double. Jadi yang paling keras siksanya orang munafik. Kedua, pengikutnya Nabi Isa yang kafir setelah beriman. Yang ketiga, Fir'aun dan orang-orang yang bersama Fir'aun, siksanya paling keras. Baik, kembali lagi. Jadi beriman harus beramal soleh. Ini juga ayat ini menyindir kita, menyinggung kita. Kita itu mengaku beriman, tapi kita itu sering seolah-olah kita itu enggak percaya sama Allah. Apa bentuk seolah-olah kita itu enggak percaya sama Allah? Ya, Allah Ta'ala menyinggung, unfik alik, berinfaklah Allah akan memberikan kepadamu. Allah itu banyak sekali memberikan janji, yang berinfak Allah akan ganti. Tapi satu ayat Allah mengabarkan asyaitanu ya'idukumul faqra. Sedangkan setan menakut-nakuti kita kalau infak nanti uangnya habis. Kita percaya sama satu omongan setan, dan Allah banyak ayat bilang yang berinfak, yang sedekah Allah akan ganti. Sedangkan setan di Al-Qur'an satu bilang kalau kalian infak nanti duitnya habis. Kita itu sering percaya sama omongan setan daripada percaya omongan Allah. Ya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu misalnya ya, yang mau resign, yang mau keluar dari pekerjaan, khawatir, takut nanti kalau resign makan apa? Padahal selama dia hidup Allah jamin. Nah, ini sindiran bagi kita yang beriman. Ngaku beriman tapi kita itu sering meragukan Allah. Namanya hidup ya pasti dijamin rezekinya. Ya, apalagi orang-orang yang hijrah, orang yang mohon maaf terbiasa memakan makanan atau harta haram, mencari kekayaan dengan cara haram.
Ketika dia ingin tobat, berhenti mencari harta haram, dia tuh takut nanti saya makan apa. Ya, ngaku beriman tapi sering ragu sama Allah. Nah, ini Allah menyinggung kita semuanya. Ya. Apa yang Allah inginkan dari kita, ya sudah hidup apa adanya, jalani hidup, nggak usah banyak mikir, tinggal jalan saja, nanti Allah akan kasih jalannya, Allah akan kasih sebab-sebab yang membuat kita hidupnya lapang, jadi nggak usah khawatir. Pedagang kalau banyak mikir, nggak jadi jualan, takut rugi, coba jualan saja, nanti Allah akan datangkan pembeli, ya nggak Bapak Ibu? Kalau kebanyakan mikir nggak jadi jualan. Kebanyakan khawatir, sudah jalan saja, maksimalkan usaha, nanti Allah akan datangkan pembeli. Ya, misalnya yang resign dari pekerjaan haram atau mohon maaf dari harta yang haram, sudah keluar saja, nanti Allah akan ganti. Ya, yang meninggalkan yang haram karena Allah akan kasih ganti yang halal yang lebih baik. Jadi nggak usah khawatir, Allah yang jamin rizkinya. Sering kita itu khawatir ya. Saat sakit yang pertama kali kita ingat siapa? Dokter. Ya enggak Bapak Ibu? Seharusnya kita pertama ingat, ya Allah anakku sakit, sembuhkanlah anakku ya Allah. Bapak Ibu garamnya habis, ya Allah garamku habis, berikan garam. Ya Allah gaji suami sudah habis, ya Allah berikanlah kami rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah. Tapi kita sering sekali melupakan Allah. Kita mengaku beriman, tapi dalam banyak hal, dalam banyak permasalahan hidup, kita itu sering tawakal sama uang, tawakal sama dokter, tawakal sama kecerdasan, tawakal sama pekerjaan. Seharusnya kita itu tawakalnya hanya sama Allah. Pekerjaan, dokter, uang, karir, itu hanya sarana. Ya, itu hanya sarana. Allah bisa memberi kita tanpa sarana. Allah bisa menyembuhkan seseorang tanpa obat, tanpa dokter. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berobat, nggak boleh ke dokter. Allah justru memerintahkan kita mengambil sebab-sebab yang bisa membuat kita bahagia di dunia. Silakan bekerja, ya, silakan berobat, silakan ke dokter, silakan berdagang. Ambil sarana. Dunia ini sarana, kekayaan itu sarana, bisnis perniagaan itu sarana. Obat dokter itu adalah sarana, uang itu adalah sarana untuk meraih apa yang diinginkan. Apa yang paling kita inginkan, tujuan utamanya adalah surga. Tapi kebanyakan kita, sering kita itu lupa, sarana kita jadikan tujuan. Uang itu, kekayaan itu adalah sarana. Sarana untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Tapi kebanyakan manusia lupa, sarana jadi tujuan. Sarana jadi tujuan, ya. Tujuan kita adalah beriman, beramal soleh. Kesuksesan kita, cita-cita kita sepanjang hidup kita adalah setiap hari beriman kondisinya dan beramal soleh. Inilah cita-cita yang harus ada. Tapi kebanyakan kita udah diracuni, cita-cita ingin sukses, ingin kaya, memiliki rumah bagus, memiliki mobil bagus. Akhirnya kalau nggak dapat mobil, nggak dapat rumah bagus, nggak bahagia. Tapi cita-cita kita adalah beriman dan beramal soleh, kemudian masuk surga. Sedangkan bisnis, kekayaan, karir, pekerjaan itu hanya sarana. Tapi kita malah menjadikan sarana sebagai tujuan. Karena itu Allah menyinggung kita. Ada yang mengaku beriman, tapi saat diberi kondisi sulit, mengeluh. Ada yang mengaku beriman saat lapang rizkinya, saat sehat badannya, ibadahnya rajin, sama Allah yakin. Giliran dikasih susah, mengeluh kepada Allah. Ya, kalau lagi sehat, seger, bahagia, rizki cukup, doanya khusyuk. Kemudian dikasih susah, doanya belum dikabulkan, udahlah capek, mau sholat nggak sholat sama aja, lebih baik nggak sholat. Ya. Baik jemaah, ini yang pertama pelajaran penting kita. Walladzina amanu wa amilus shalihat. Dan orang-orang yang beriman berserta beramal soleh. Amal soleh yang paling utama, yang paling mulia, yang wajib. Amal soleh yang paling bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah amal-amal wajib. Salat, zakat, puasa, haji. Ini yang paling wajib, yang paling pokok.
Yang paling pokok yang harus kita kerjakan, sholatnya dibenerin, zakat fitrah Ramadan, puasa Ramadan, haji bila mampu. Ini pokoknya. Siapa yang hanya mengerjakan pokoknya saja, hanya mengerjakan yang wajib, dan selama hidupnya tidak berbuat syirik, kemudian meninggal dalam kondisi itu, selamat masuk surga, walau dia nggak mengerjakan ibadah sunnah. Ini kata Muhammad Syekh Ibnu Utsaimin, kata para ulama. Jadi Bapak Ibu, yang paling pokok itu adalah yang wajib. Yang wajib itu sholat, zakat, puasa. Dan yang wajib juga adalah meninggalkan dosa. Itu pokoknya. Kalau yang pokoknya Bapak Ibu kerjakan dan meninggal tidak berbuat syirik, selamat dalam kubur dan akhirat. Karena itu Bapak Ibu, bulan Ramadan kita itu banyak ibadah. Di luar Ramadan kalau nggak bisa banyak ibadah, pokoknya saja sudah cukup. Apa yang pokok? Sholatnya dijaga. Ya, ini karena nggak Ramadan berarti nggak puasa. Berarti nggak puasa sunnah, nggak apa-apa. Ini bukan Ramadan nggak ada zakat fitrah ya, nggak zakat fitrah Ramadan. Kalau punya zakat mal ya keluarin. Dan tidak dosa. Jadi sama tetangga itu nggak dosa sama tetangga Bapak Ibu. Nggak jelek-jelekin tetangga, itu pokok Ibu. Itu yang pokok. Kalau nggak bisa qiyamul lail, nggak bisa sholat sunnah, nggak bisa banyak baca Quran, pokoknya saja Ibu, jangan zolim, dosa sama tetangga, sama suami, sama anak-anak, sama kaum muslim. Sudah selamat. Dan nggak syirik, selamat. Selamat dalam kubur dan akhirat. Karena itu dulu disindir, ada yang disinggung. Sahabat membicarakan seorang wanita, Masya Allah, sawamah, rajin puasa sunnah. Seorang wanita, rajin puasa sunnah dan rajin sholat sunnah. Walakin tapi tu'zi jiranaha, wanita itu yang rajin puasa sunnah, rajin sholat, suka menyakiti tetangga. Apa kata Nabi? Dia di neraka. Kenapa? Karena yang sunnah dikerjakan, yang wajib ditinggalkan. Puasa adalah sunnah, maksudnya puasa sunnah ya sunnah, sholat sunnah ya sholat sunnah. Sedangkan menjaga diri tidak menyakiti tetangga itu wajib. Yang meninggalkan wajib dia akan masuk neraka. Yang meninggalkan sunnah dia nggak disiksa di neraka. Jelas ya Ibu Bapak Ibu ya? Jadi yang pokoknya saja. Kalau nggak bisa banyak amal soleh, maka Bapak Ibu jaga lisannya, jangan menyakiti tetangga. Tapi subhanallah ujian itu berat, karena lisan begitu mudah berucap dan kita begitu mudah berkomentar. Komentar kita menyakiti tetangga sudah cukup, itu sudah membuat kita bisa dapat siksa. Kita menyakiti tetangga itu sudah sangat cukup membuat kita nauzubillah dapat siksa dalam kubur. Ya. Kita ini ternyata ada dosanya, dan ternyata kita nggak bisa berlepas diri dari dosa. Karena itu beramal soleh. Amal soleh itu otomatis bisa menghapus dosa kita. Kita ini ternyata kadang lisannya, komentarnya pedas, menyakitkan, sehingga tetangga tersakiti karena omongan kita. Komentar kita menyakiti perasaan orang, ternyata kita dosa. Nah, dosa-dosa ini dihapus dengan memperbanyak amal soleh. Nah, inilah keuntungan mengerjakan ibadah-ibadah sunnah setelah mengerjakan ibadah wajib. Keuntungannya kalau kita mengerjakan ibadah-ibadah sunnah, amal-amal soleh yang sunnah, keuntungannya dosa-dosa kita secara otomatis terhapus. Bagi bapak-bapak yang laki-laki, ini keuntungan sholat jamaah di masjid. Karena langkah kakinya itu banyak. Satu langkah kaki menghapus dosa, satu langkah kaki meninggikan derajat di surga. Ibu-ibu nggak ke masjid, tapi ibu-ibu wudunya, basuhan tangan, muka, mata, telinga. Setiap basuhan wudhu kita ke anggota tubuh itu menghapus dosa yang dilakukan mata, yang dilakukan lisan, yang dilakukan tangan. Belum lagi sodakoh yang dilakukan. Ada sodakoh wajib yaitu zakat, ada sodakoh sunnah di luar zakat. Sodakoh itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena kita ini manusia tidak terlepas dari kesalahan.
Kalau tadi sudah disinggung, yang hanya mengerjakan yang wajib, yang pokoknya saja dikerjakan dan tidak syirik, dia meninggal kondisinya seperti itu, akan selamat dalam kubur, akan selamat di akhirat. Tapi kita sering tidak sadar kita telah melakukan kesalahan. Satu, kita nggak ada niat menyakiti perasaan seseorang. Ternyata dalam rapat misalnya ya, rapat pengurusan ini itu ada warga yang memberi solusi ini, kemudian pengurus ternyata komentarnya nggak baik sehingga menyakiti yang ngasih saran. Bisa saja, ya. Misalnya rapat pengurusan hewan kurban, persiapan kurban, ada warga ngasih saran A, B, C, kemudian takmir pengurus menyikapinya ternyata tidak bijak sehingga si yang ngasih usulan itu tersakiti, tersinggung perasaannya. Yang kemarin dia rajin sholat, setelah masalah begitu dia nggak mau ke masjid lagi karena ketemu si A, males. Ya, itu kadang kita tuh seperti itu. Kita nggak ada niat menyakiti si A, tapi komentar kita menyikapi masalah itu kadang bikin orang tersinggung. Syukur-syukur dan dia sudah sangat baik. Kalau si warga itu ya, jamaah itu sudah sangat baik. Dia bilang, "Pak, tadi saya nggak suka sama sikap panjenengan kok kayak gitu nanggepinya." Dia itu sudah baik, Pak, kalau dia negur kita. Kemudian kita minta maaf. Kalau dia nggak baik, dia diamin kita dan dia pendam masalahnya. Akhirnya nanti urusannya di akhirat. Oh, itu repot. Karena itu Bapak Ibu, berurusan sama manusia itu repot. Tapi sama Allah mudah. Kesalahan kita kepada Allah itu Allah maafkan, enteng. Allah itu mudah ngasih maaf. Tapi kalau kita berurusan sama si A, kita menyakiti si B, belum tentu dia mau memaafkan. Kalau dia nggak memaafkan, urusannya di akhirat panjang. Repot, berurusan sama manusia itu repot. Apalagi mohon maaf kepada sesama ibu-ibu wanita. Repot banget ya. Karena biasanya ibu-ibu itu perasaannya itu Masya Allah ya, masalahnya itu nggak selesai, padahal tadi udah maaf-maafan, tapi setelah ketemu sama si A dibicarakan lagi si B itu yang salah, ya nggak Ibu? Panjang urusannya itu ya. Masalah di kantor dibawa-bawanya ke rumah, masalah di rumah dibawa-bawanya ke kantor, sehingga bosnya ngeblok ini pegawainya yang ibu-ibu yang wanita ini, ngomongin si A, bahkan yang belanja di kasir sampai dengerin keburukan si B, si C, masalahnya panjang. Kalau laki-laki marah labrak selesai. Kalau wanita panjang. Hati-hati ibu-ibu ya. Karena itu Nabi bersabda, wattaqullah, bertakwalah, wa aslihu zata bainikum, perbaiki urusan di antara kita. Kalau kita salah, kita minta maaf. Kalau gentle, bilang, "Bapak, Ibu tadi salah sama saya. Tadi Ibu, Bapak menyakiti perasaan saya." Kemudian, "Oh ya, saya mohon maaf, saya nggak sengaja." Akhirnya saling memaafkan, udah urusannya selesai. Itu orang beriman seperti itu Bapak Ibu. Rajin sholat, rajin puasa, kemudian kalau punya masalah dengan orang, masalah itu diselesaikan. Tadi jenengan nyakiti perasaan saya, tadi kok ngomong kayak gitu, saya tersinggung. Oh, saya minta maaf, saya nggak sengaja. Orang beriman udah dimaafin, selesai. Tapi kalau orang yang dendam, masalahnya dibawa ke akhirat, selesai. Urusan sama manusia repot, susah. Karena itu Allah nggak masukkan orang ke surga kalau dia masih ada masalah sama tetangganya. Dulu menyakiti tetangga, dulu menyinggung tetangga. Hati-hati. Kalau nggak bisa banyak beramal soleh, kerjakan pokoknya saja. Kerjakan yang wajib. Yang wajib di antaranya adalah meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa itu wajib. Puasa sunnah itu sunnah. Sedekah itu sunnah. Yang pokok wajib tidak menyakiti tetangga. Yang pokok yang wajib jangan zolim sama orang, jangan menyakiti orang. Itu wajib. Kalau yang wajib kita kerjakan, kita selamat di dalam kubur dan di akhirat. Ya, baik, kembali. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, lanjut ayatnya. Walladzina amanu wa 'amilus sholihat, yang beriman beserta beramal soleh. Kemudian la nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi Ramadan itu wajib puasa. Kalau nggak sanggup karena sakit, karena musafir, karena hamil, karena menyusui, silahkan, boleh tidak puasa. Enak. Islam itu enak. Islam itu nggak nyusahin. Wajib sholat berdiri. Kalau nggak sanggup karena sakit, silahkan sholatnya duduk.
Wajib bersuci dengan air wudu. Kalau nggak mampu karena sakit atau musafir atau nggak ada air, silakan gantinya dengan tayamum. Kondisinya junub, ya, harus mandi besar untuk sholat. Kondisinya dia sakit, sudah nggak usah mandi junub dengan air, gantinya adalah tayamum. Jadi Bapak Ibu yang sedang sakit tidak boleh pakai air, kondisinya junub, tetap sholat, ganti bersucinya tayamum. Terus nanti badannya sudah sehat, nanti mandi junub. Kalau kondisinya sakit, junub, baik mimpi basah atau yang lain, tayamum, enteng. Urus Islam itu mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu ingin kita itu mudah dalam melaksanakan agama. Wala yuridu bikumul usra. Allah enggak mau kita itu dalam sholat, dalam puasa, dalam haji ada kesusahan. Paling kesusahan sedikit, tawaf itu payah, lelah, ngos-ngosannya wajar. Itu kesusahan yang sanggup dilakukan. Tapi kesusahan yang sudah enggak sanggup dikerjakan, enggak dibebani. Kecuali sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah semampunya kita. Nggak boleh ibu-ibu itu dalam kondisi demam maksa wudhu, akhirnya nanti demamnya kambuh tambah panas, kemudian sholat tambah panas, yang disalahin akhirnya sholatnya nyesel gara-gara wudhu saya jadi sakit. Yang salah siapa? Bukan yang salah wudhunya, yang salah itu kita. Sudah dikasih keringanan nggak usah wudhu, tayamum saja. Ini maksud hadis Nabi, halakal mutanatti'un, yang berlebih-lebihan dalam beragama itu akan binasa. Jadi beragama itu semudahnya, semampunya, bukan bermudah-mudahan ya, semampunya. Yang berlebih-lebihan itu akan binasa. Sudah dikasih keringanan, jangan membebani diri. Silakan tayamum, enggak usah wudu, nanti malah tambah sakit. Ini lagi Ramadan, puasa, enggak usah puasa kalau perjalanannya jauh payah. Nanti malah puasanya yang disalahkan. Ya, mudik dalam kondisi puasa, mudiknya payah, haus, lapar, capek, maksa puasa, sampai di kampung sakit, yang disalahin puasanya. Ya enggak? Akhirnya udahlah enggak mau puasa. Itu bisa bikin orang enggak mau lagi beramal soleh, kapok. Ya, jadi sesuai kesanggupannya. Nggak dibebani kita kecuali sesuai dengan sanggupnya kita. Kalau ternyata seseorang itu diuji dengan musibah yang besar, artinya Allah melihat orang ini mampu melalui ujian itu. Sakitnya parah luar biasa, karena memang orang itu mampu menjalani sakit itu. Musibah itu kata Imam Ibnul Qayyim punya batasan usia. Musibah, kesulitan hidup itu ada ajalnya. Kita hidup ada ajalnya akan mati, musibah juga ada ajalnya akan berhenti musibah itu. Kalau Allah menakdirkan seseorang mendapatkan musibah, kemudian dia keluar dari musibah, udah selesai. Atau ketika dia meninggal, sudah selesai musibah. Tapi yang meninggal dalam kondisi sakit-sakit sampai tubuhnya layu, lama sakit kemudian meninggal, Allah akan ampuni dosanya dengan sakitnya itu. Sehingga ketika dia meninggal, semua dosa-dosanya sudah Allah hapus, disebabkan karena sakit yang dijalani semasa hidupnya sampai meninggal. Di sakit itu, musibah itu ada ajalnya, akan berhenti pada waktunya. Sakit itu Allah akan angkat pada waktunya. Kalau enggak diangkat dengan kesehatan, Allah akan angkat dengan kematian. Kalau dia meninggal dalam kondisi sakit, sudah semua dosanya sudah bersih. Jadi orang beriman enggak ada rugi-ruginya. Orang beriman gak ada rugi-ruginya. Kalau kaya diberi kesehatan, kebahagiaan, dia bersyukur, Allah kasih pahala. Kalau dikasih musibah dia bersabar, Allah kasih pahala. Yang gak dapat pahala itu hanya orang kafir. Karena itu kita itu sekali lagi adalah orang-orang yang paling beruntung. Kita adalah orang-orang yang paling beruntung karena iman dan amal soleh. Karena itu kita bahagia saat melakukan amal soleh. Dan dalam melaksanakan amal soleh, jangan membebani diri kecuali sesanggupnya. Ya, sesanggupnya. Kalau hari ini, tahun ini bisa kurban, silakan kurban. Ya, urunan patungan 3.400.000 ya di sini. 100.000-nya buat operasional, pengurusan penyembelihan. 3.300.000-nya untuk beli sapi. Silahkan kurban. Ada hutang ini,
Bayar hutang apa kurban dulu? Bayar hutang wajib, kurban itu sunnah. Maka bayar hutang dulu. Ya, baik ibu-ibu yang beriman dan beramal soleh, kemudian dalam melaksanakan agama nggak dibebani kecuali sesanggupnya. Urusan agama sesanggupnya, urusan dunia ya Bapak Ibu sesanggupnya juga. Jadi Bapak Ibu, kita itu sering membebani diri kita. Kita itu harus sukses. Orang itu suksesnya itu adalah banyak uang, banyak duit, punya rumah bagus, punya mobil bagus. Hidup kita harus seperti itu, stres. Sesanggupnya. Kalau bisa mendapatkan uang dengan cara halal banyak, silahkan, nggak dilarang. Tapi kalau kita membebani diri kita, kita harus kaya, harus begini, banyak uang. Stres kalau nggak dapat banyak uang. Ya nggak Bapak Ibu? Orang membebani dirinya harus punya bisnis seperti ini, silakan, Allah nggak melarang. Tapi kalau membebani diri sampai bikin stres, itu dicela dalam Islam. Sehingga orang itu bisa bahagia kalau dapat rumah bagus, kendaraan bagus. Silakan cari karunia Allah. Tapi jangan membebani. Kita itu sering membebani diri, padahal kita nggak mampu. Orang itu pingin banget punya rumah, akhirnya maksa dengan cara yang haram. Ingin sekali kaya, akhirnya maksa korupsi. Ingin banget punya mobil, akhirnya maksa padahal belum mampu. Akhirnya mohon maaf, gajinya sebulan 5 juta, cicilannya 4 juta. Ya enggak Bapak Ibu? Stres. Sesanggupnya saja. Kalau sanggup nyicil 1 juta dengan cara cicilan yang halal, silahkan. Enggak dilarang nyicil dalam Islam itu, yang dilarang adalah mohon maaf ribanya. Nyicil enggak dilarang, yang dilarang ribanya. Penghasilannya sebulan 6 juta, cicilannya 3 juta, 2 juta sekolah anak, 1 juta buat dapur, stres. Ya enggak Bapak Ibu? Sesanggupnya saja. Kalau sanggup bisa punya rumah dengan cara cicil itu maksudnya punya 50 juta, bangun seadanya. Nanti nunggu duit datang lagi, nunggu punya duit lagi, cicil bahan bangunannya, silakan. Jangan memaksa kalau enggak sanggup. Sekarang itu kebanyakan orang maksa. Gajinya 10 juta, cicilannya 8 juta. Ya enggak Bapak Ibu? Stres, asam lambung naik. Panjang bukannya panjang umur, pendek usia, kebanyakan pikiran. Stroke. Duitnya penghasilannya sebulan 10 juta, cicilannya 8 juta. Stres karena kebanyakan maunya. Kebanyakan gaya. Asam lambung naik, banyak pikiran, enggak bahagia. Akhirnya diabetes, stroke, nauzubillah. Udah, yang bahagia adalah yang beriman, beramal soleh, sesanggupnya, semampunya. Enggak usah membebani diri. Sehingga kita itu jadi orang paling kaya padahal rekeningnya sedikit. Kita itu jadi orang yang paling kaya padahal rumahnya sederhana. Kita itu merasa paling beruntung padahal rumahnya seharusnya dicat belum dicat. Bahagia menjalani hidup apa adanya. Ya, enggak banyak hutang, enggak banyak cicilan. Kebanyakan gaya bikin kita mohon maaf jadi kebanyakan cicilan. Asam lambung naik. Ya, seharusnya masih kelihatan tetap awet muda, seharusnya bisa bahagia setiap hari tersenyum. Wajahnya mengkerut setiap hari. Mikirin tanggal tua, sudah banyak cicilan. Karena itu ini dosa ini para marketing bank-bank ini mohon maaf ya. ASN, bahkan itu nauzubillah itu jahat sekali para marketing di bank itu datang ke orang yang sudah pensiun. Orang sudah pensiun menikmati hidup itu didatangin, digoda sama marketing bank biar dia buka cicilan. Beli tanah, padahal udah punya rumah, pingin punya tanah lagi, tergoda buat anak cucu mungkin ya, niatnya baik, tapi digoda sama marketing, bapak buka, mau cicil rumah, cicil tanah, cicil mobil, padahal udah pensiun, mohon maaf, menikmati hidup pensiun sudah nggak ada cicilan, biarlah waktu kerja banyak cicilan ya, cicilannya yang halal-halal, ya, BMT mungkin ya. Jadi urusan agama sesanggupnya, urusan dunia sesanggupnya. Kalau bisa walimah nikah itu dengan duit 50 juta, udah 50 juta. Kalau enggak sanggup dan menikahkan anak
ya tasyakuran pernikahan kalau sanggupnya 20 juta, udah 20 juta, jangan maksa. Mohon maaf buat menikahkan anak sampai menghutang 50 juta, 60 juta agar masyarakat wow, kebanyakan gaya nanti stres. Nikah itu sederhana, setelahnya itu banyak jalan-jalannya bahagia. Ya, nikahnya tasyakurannya 10 juta, tapi setelah itu ini ada duit 50 juta. 50 juta kalau dipakai semuanya buat acara nikahan, setelah itu bengong, gak ada duit. Lebih baik 50 juta dibagi, 20 juta mungkin buat nikahan sederhana, undang masyarakat, 30 juta bisa dipakai setelah nikah, 20 juta mungkin kalau mau bisa dipakai modal jualan, 10 jutanya mungkin bisa dipakai buat ngontrak rumah, hidup bahagia. Tapi sekarang mohon maaf banyak gaya, ya sampai menghutang. Artinya maksudnya terlalu membebani diri di luar sanggupan, padahal nggak sanggup. Kalau mampu silahkan, mampu menikah di tempat ini tempat itu dengan budget 60 juta 70 silahkan, Allah nggak melarang. Tapi kalau nggak sanggup jangan membebani diri. Kalau motornya sanggup beli motor yang harga 10 juta, udah beli motor yang harga 10 juta. Jangan maksa beli motor harga 30 juta. Stres nanti banyak cicilan. Kalau bisa renovasi rumah dengan budget 30 juta, udah sanggupnya 30 juta, jangan maksa. Boleh mencicil dengan cara cicilan yang halal, boleh, nggak dilarang cicil, nggak dilarang berhutang dalam Islam. Islam nggak melarang kita Nabi sendiri itu berhutang korma sama orang Yahudi. Nabi itu hutang korma sama orang Yahudi. Artinya Nabi itu orang biasa. Nabi itu butuh makan, dan saat mau makan Nabi nggak punya korma. Akhirnya Nabi ngutang sama orang Yahudi. Silahkan, nggak dilarang. Cuman bedanya Nabi itu ngutang untuk keperluan mendesak. Sekarang orang menghutang untuk gaya. Ya nggak apa-apa. Tetangga saya cerita, Ustadz ada yang ngutang ke saya beli iPhone 14, harganya 25 juta iPhone itu. Ya Allah, sampai segitunya Bu? Iya Ustadz, dia ngutang sama saya 25 juta, nggak disebutin namanya ya, karena dia memang sering ngutangin orang. Ngutang iPhone, handphone sehar segenggam harganya 25 juta. Demi gaya. Demi gaya. Kalau ngutang untuk makan, nggak ada beras ya, itu ngutang yang orang harus bantu dia. Tapi mohon maaf, ngutang untuk gaya itu ya, kita hindari. Baik, lanjut. Ya, ini ayat ini jadi solusi buat kita. Jangan membebani diri di luar ini pelajaran penting. Enggak sanggup sudah enggak apa-apa. Enggak sanggup enggak apa-apa. Seadanya hidup apa adanya, bahagia. Ulaika ashabul jannah, yang beramal soleh dan beriman inilah jadi penghuni surga. Mereka jadi penghuni surga, hum fiha khalidun, di surga abadi selamanya, bahagia selamanya, kuat selamanya, nggak ada lemah-lemahnya, muda selamanya, di surga nggak akan ada masa tua, pakaiannya bagus selamanya, nggak akan rusak pakaian yang dia sukai. Mohon maaf, gadisnya perawan selamanya, nggak ada janda. Bapak-bapaknya kuat selamanya, nggak ada lemah-lemahnya. Gak ada lemah-lemahnya, selamanya kuat. Ya gak ada, aduh saya sudah gak kuat. Enggak, kuat selamanya. Ngapa-ngapain kuat, makan kuat, minum kuat, bersama pasangan bidadarinya kuat, gak ada capek-capeknya. Itu surga, selamanya abadi. Sedangkan dunia yang kita kejar-kejar ini, kalau bahagia dihantui kesedihan, kalau muda dihantui masa tua, kalau kaya dihantui kemiskinan. Kalau kita sekarang sehat, dihantui akan datang masa sakit. Sekarang hidup kita lapang, akan dihantui masa hidup kita nanti sempit. Ini dunia, berpasang-pasangan. Tapi kebanyakan kita rela bersusah payah, berkorban-korban, bersusah-susah untuk mengejar dunia yang sedikit dan melupakan akhirat. Karena itu sekali lagi, yang paling beruntung yang beriman, beramal soleh. Amal kita itu sedikit. Sholat subuh kita paling 5 menit. Sudah lama imamnya itu baca selembar atau baca 1 halaman, itu paling 5 menit, 6 menit sholat kita. Kalau imamnya baca wattini wazzaitun wal asri, paling sholat kita 3 menit. Amal kita itu hanya sedikit, tapi balasannya di akhirat abadi. Inilah orang paling cerdas.
Inilah orang paling beruntung, yang paling cerdas di antara manusia, bukan Yahudi, bukan orang Cina. Yang paling cerdas adalah orang yang beriman dan beramal soleh, menyiapkan amal setelah kematian. Walau rekeningnya uangnya sedikit, walau rumahnya sederhana, walau anaknya mungkin sakit, walau pendidikannya nggak tinggi, tapi dia beriman dan beramal soleh, dia orang yang cerdas, dia orang yang beruntung. Ya, akan abadi bahagia selamanya, nggak akan ada sedih-sedihnya, muda selamanya, nggak ada masa tua, kaya selamanya, nggak ada yang miskin, kuat selamanya, nggak ada lemah-lemahnya orang di surga. Ya, nggak ada sedih-sedihnya orang di surga itu. Sedangkan di dunia habis bahagia sedih. Sekarang kita bisa senyum, sampai di rumah mohon maaf dapat kabar ada yang meninggal, sedih kita. Ya nggak Bapak Ibu? Sekarang badan kita sehat, ternyata ada keluarga yang sakit, kita ikut merasa sakitnya. Di surga nggak ada. Itulah yang kita cari, yang kita kejar dengan iman dan amal soleh. Lanjut ayat 43, Allah mengabarkan bagaimana kondisi orang-orang di surga. Bagaimana ciri orang penghuni surga. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, dan kami cabut dari dada para penghuni surga ghil. Ghil itu apa? Ingin menipu orang. Ghil itu adalah keburukan hati, buruknya niat hati yang membuat kita itu saling membenci di antara kita. Atau ghil itu adalah penyakit-penyakit hati, cemburu, marah, sombong, ingin curang, ingin khianat, dengki, bakhil, suka dipuji, suka pamer, itu adalah ghil. Orang-orang yang masuk surga, semua penyakit hati yang ada di dunia itu dicabut. Jadi di surga nggak ada. Di surga itu nggak ada kecemburuan, di surga itu nggak ada dengki, di surga itu nggak ada sifat sombong, ya, di surga itu nggak ada ingin menipu, khianat sama orang, nggak ada niat menyakiti orang. Maka di dunia orang beriman yang hatinya pada waktu pagi, sore hari nggak ada niat menyakiti orang, maka dia akan masuk surga. Di waktu pagi dan di sore hari, pedagang sesama pedagang nggak dengki, nggak iri, melihat dagangan sebelah lebih rame, dia nggak iri, nggak dengki, dia akan jadi penghuni surga. Ini dikuatkan dengan hadis Nabi, ya bunayya, nasihat Nabi kepada Anas, wahai anakku, in qadarta, kalau engkau mampu, antus biha, di waktu pagi, watumsiya, dan di waktu sore, laisa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al, di hatimu tidak ada niat untuk curang, khianat, zolim sama orang atau dengki sama orang di pagi hari dan di sore hari, hati kita itu nggak ada benci, nggak ada dengki, nggak ada sombong, nggak ada niat mau curang, lakukanlah, itu termasuk sunnah Nabi. Siapa yang melakukan itu, dia akan masuk surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa banyak puasa sunnah, nggak bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah, hati kita pagi hari kita kondisikan, nggak dengki sama tetangga, nggak sombong sama tetangga, nggak ada niat menyakiti tetangga, sudah itu bisa membuat kita masuk surga. Sebagaimana penghuni surga, nggak ada di hati-hati mereka itu dengki, sombong, ujub, dendam, riya, ingin berbuat curang, ingin menzolimi, menyakiti orang, itu tidak ada. Maka kalau kita di dunia bisa seperti itu, insya Allah kita masuk surga dengan akhlak yang dikerjakan hati. Pagi hari gak dengki sama tetangga, pagi hari bisa menjaga lisan, gak menyakiti tetangga, gak menyakiti suami, gak menyakiti anak-anak, gak menyakiti mertua, gak menyakiti ipar, gak dengki sama ipar, gak dengki sama tetangga toko sebelah, gak dengki sama teman sekantor, itu bisa membuat kita masuk surga. Kemudian hadisnya juga dikuatkan dengan kisah sahabat yang dijanjikan masuk surga, ternyata ibadahnya biasa-biasa saja. Apa ibadah istimewanya? Dia berniat memaafkan orang yang salah, artinya dia gak dendam, dan dia gak dengki sama kaum muslim. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam hati kita itu masih ada rasa dengki, dendam,
dan kita itu masih suka dipuji-puji, artinya kita itu masih suka pamer, maka obati hati kita dengan sholat. Jadi sholat yang benar adalah sholat yang mampu membuat hati kita kalau dengki, dengkinya berkurang. Puasa yang benar adalah puasa yang membuat kedengkian di hati kita sama tetangga, sama kaum muslim itu hilang. Zakat, bacaan Quran dan zikir atau semua ibadah yang kita kerjakan, ibadah yang baik adalah ibadah yang mampu setelah ibadah, setelah sholat, setelah rajin baca Quran, setelah rajin ngaji, setelah rajin ke masjid, dengkinya sama tetangga hilang, maka hebat. Sudah enggak lagi ingin ada rasa suka-suka dipuji. Kan banyak ya orang, dia menceritakan kebaikannya agar orang itu kagum dengan dia, ini dicela. Memang bapak itu rajin sedekah, tapi sedekahnya jangan dipamerin. Apalagi cerita sama orang agar dipuji biar dikatakan dermawan, ini dicela. Banyak sedekah itu baik, tapi memuji-muji sedekah, memuji-muji kebaikan kita di depan orang atau suka bercerita di depan orang kebaikan-kebaikan kita itu dicela. Kenapa dicela? Karena sombong, ingin dipuji, riya. Itu dicela. Maka kalau setelah sholat kita itu malah tambah ikhlas. Setelah puasa hati kita itu enggak pengen lagi dipuji-puji. Berarti sholat kita diterima, berarti puasa kita diterima. Artinya hatinya itu lapang. Sudah enggak peduli lagi dengan kata orang. Orang bilang A, enggak peduli. Maksudnya enggak peduli. Kalau dia benar, dia enggak peduli orang lain menyalahkan. Masyarakat menggunjing, membuli, masyarakat suka gosip, nggak ada urusan. Yang penting saya benar, saya tetap melangkah. Kalau saya salah, saya minta maaf, mengoreksi diri, ngikutin kata masyarakat. Kalau memang salah, benerin diri. Kalau masyarakat tetap ngomong A, B, C, sedangkan kita merasa di posisi benar, udah nggak usah dengerin kata orang. Nggak ada habisnya omongan masyarakat. Yang baik dicela, apalagi yang nggak baik tambah dicela. Ya, baik Bapak Ibu, ini penghuni surga itu masuk surga dadanya sudah dicabut perasaan ingin curang, perasaan dengki, perasaan sombong, suuzon, itu sudah enggak ada di surga. Maka di dunia yang sudah memiliki sifat ini akan menjadi penghuni surga. Ya. Tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah kaki mereka, mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai di surga. Ya, sungai-sungai di surga. Di dunia saja itu ya, di Baturaden itu kan Masya Allah banyak sekali curug, air terjun, indah, senang jalan-jalan ke situ ya. Maka bagaimana indahnya surga itu, di bawahnya ada sungai-sungai yang indah. Wa qalul hamdulillahilladzi hadana. Mereka berkata dalam surga, segala puji bagi Allah yang memberikan kami, memasukkan kami ke surga. Ya. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kami enggak dapat hidayah kalau Allah enggak memberi hidayah. Kami enggak masuk surga kalau Allah enggak memberi petunjuk hidayah Islam. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Sungguh utusan-utusan Tuhan kami benar, membawa janji. Para rasul menjanjikan yang beriman dijanjikan surga. Sungguh benar janji para nabi. Kami dimasukkan ke surga karena kami beriman. Wa nudu an tilkumul jannah, dan dipanggil mereka itu di surga oleh para malaikat ya dengan surga uristumuha, yang diwariskan kepada mereka, bima kuntum ta'malun, karena amal soleh mereka di dunia. Allah masukkan mereka ke surga, Allah wariskan mereka surga. Bapak Ibu di dunia yang bapak ibunya warisannya sedikit, jangan sedih, nanti dapat warisan surga. Di dunia bapak ibunya tanahnya sedikit, rumahnya sedikit, saudaranya banyak. Warisan bapaknya cuma 1 petak tanah, saudaranya 7. Ya, laki-laki dapat 2 bagian, wanita dapat 1 bagian. Belum lagi kalau ada istri dapat 1/8. Sedikit. 1 orang dapat warisan 10 juta. Ya, tapi jangan sedih, nanti di surga dapat warisan surga. Kalau kita beriman dan beramal, semoga Allah memasukkan kita ke surga, menjadikan kita hambanya yang istiqomah dengan iman dan amal soleh. Semoga kita husnul khatimah. Amin ya rabbal
alamin. Terima kasih, mohon maaf. Ada tanya jawab? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Yang pertama, terima kasih. Yang pertama arisan kurban. Arisan itu kita sudah sama-sama tahu bagaimana skemanya, bagaimana prosedurnya. Inti dari arisan itu adalah hutang. Dalam jangka misalnya 10 bulan atau 12 bulan, dengan tiap bulan mengeluarkan dana berapa, yang keluar namanya nanti akan mendapatkan dana itu. Yang pertama, arisan itu dibolehkan. Kalau ada ustadz yang menghimbau menghindari arisan, itu pendapat pribadi, tapi hukum arisan itu boleh. Karena sejatinya arisan itu adalah hutang. Jadi dikembalikan ke hukum hutang. Hutang dalam Islam dibolehkan. Yang dilarang adalah hutang riba. Yang dilarang adalah hutang riba. Tadi sudah disinggung, nyicil itu dibolehkan, asal nyicil halal. Demikian pula ngutang itu boleh. Arisan itu sistemnya adalah hutang, sama dengan hutang, boleh. Arisan kurban boleh, bahkan itu arisan yang diberkahi karena niat anggota sungguh-sungguh ingin berkurban. Itu dipuji, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, masing-masing untuk beli satu sapi dari 7 orang itu dananya kurang, boleh nggak dihutangi? Ya, boleh nggak dihutangi? Boleh. Boleh dihutangi, dibantu dengan diberi pinjaman, boleh. Jadi hutang itu dibolehkan. Cuman masing-masing pilihan pribadi masing-masing. Kalau mau menghindari hutang silahkan. Kalau mau berhutang silahkan. Nanti jadi ilmu itu di atas wara'. Halal haram itu punya batasan. Halal haram itu punya batasan. Nanti yang lain itu adalah sikap wara', sikap hati-hati. Imam Ahmad berfatwa A, tapi perbuatannya B. Kok B? Katanya fatwanya A. Ya, yang A itu fatwa, yang ini takwa. Imam Syafi'i berfatwa sholat berjamaah di masjid sunnah, tapi Imam Syafi'i sendiri sholatnya berjamaah terus. Loh, fatwanya sholat di masjid sunnah, tapi kenapa sholatnya malah di masjid terus? Itu takwa, itu fatwa, itu batasan hukum fatwa. Ini takwa. Jadi kalau ada ustadz yang menghimbau menghindari arisan, itu pendapat pribadi, tapi hukumnya itu hutang itu boleh. Itu kembali ke pilihan masing-masing. Kalau mau menghutang silahkan, kalau mau menghindari hutang itu yang terbaik. Paham maksudnya ya? Jadi boleh orang membantu orang lain untuk kurban. Ini termasuk dalam tolong menolong dalam kebaikan. Memberi pinjaman kepada satu kelompok yang kurang uangnya untuk beli sapi, itu boleh. Itu tolong menolong dalam kebaikan, kemaslahatan, ta'awun, itu dibolehkan. Sekarang misalnya ya, mau meminjam uang di lembaga A atau mau memiliki mobil motor di kendaraan dengan melalui lembaga A. Setelah diteliti ternyata sesuai dengan syariah. Masalah dia mau mengambil mau enggak itu pilihan pribadi. Tapi masalah kalau orang mengambil ternyata setelah dihitung, setelah diliti ternyata benar enggak ada ribanya. Itu pilihan pribadi dia mau menghutang. Pribadi dia, pilihan dia ingin menghindari hutang ya silakan. Dia berprinsip tidak ingin berhutang, baik dengan hutang yang halal apalagi hutang haram. Itu prinsip hidupnya silahkan. Masalahnya orang lain itu butuh, akhirnya dia berhutang, ya silahkan, itu pilihan pribadi. Islam nggak melarang. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang kurang. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.